Oke, kita lanjutkan. Kali ini kita akan mempelajari substansi vital berikutnya, yaitu adalah zalir. Zalir atau cairan tubuh. Zalir atau cairan tubuh. Yang istilah dalam TCM itu adalah Jin-Ye. Tulisannya Jin-Ye. Seperti itu. Nah, kita akan mempelajari cairan atau zalir ya. Jin-Ye ini berasal dari mana? Jadi sumbernya itu dari mana? Nah, sumbernya yaitu adalah dari makanan ya dan minuman yang kita konsumsi. Jadi makanan dan minuman yang kita konsumsi itu kan tentu memiliki kandungan cairan, memiliki kandungan air. Nah, itulah nanti makanan dan minuman ini dia akan masuk ke lambung. Akan masuk ke lambung. Kemudian nanti akan diolah oleh lambungnya, dimatangkan, dimasak. Nanti kemudian oleh organ limpa, ya oleh organ limpa nanti akan dibagi, ya atau dipisahkan, dibagi atau dipisahkan. Akan dipisahkan, kemudian juga akan dikirim atau diangkut oleh si limpa ini. Nanti yang bersih ya, bagian ya cairan yang bersih ini ya, cairan yang bersih ya, yang disarikan dari makanan dan minuman akan dikirim ke paru-paru, jadi naik ke atas. Nah, kemudian oleh paru-paru nanti juga akan dikirim ke kulit. Di kulit cairan itu kan untuk melembabkan kulit, untuk menyuburkan ya, memberikan nutrisi ke kulit. Kemudian dari limpa ini juga bisa dikirim turun. Nah, kalau turun ya, ini kan yang bersih ya, bisa naik dan bisa turun. Nah, naik dan turun. Kalau turun dia akan turun ke ginjal. Nah, seperti itu. Ini adalah yang bersih. Kemudian nanti yang kotor ya, dari limpa ini yang kotor akan turun kemana? Ke usus kecil. Ke usus kecil. Nah, yang kotor ke usus kecil, kemudian pada usus kecil dia akan dipisahkan lagi, dipisahkan kembali ya, dipisahkan lagi. Dipisahkan berarti kan menjadi bagian yang murni dan yang tidak murni. Nah, bagian yang ini sepertinya kita nanti akan merapikan lagi, tapi kita akan ikuti terlebih dahulu. Nanti ada yang murni dan ada yang tidak murni. Nah, bagian yang murni nanti akan dikirim ke kandung kemih. Ke kandung kemih. Kemudian yang tidak murni akan ke usus besar. Nah, nanti di usus besar akan diserap kembali. Seperti itu. Mungkin kita rapikan ya, ini terlalu berdekatan, jadi nanti bisa jadi kurang jelas. Kita akan rapikan lagi. Nah, makanan dan minuman yang kita konsumsi masuk ke lambung, dimatangkan oleh lambung, kemudian nanti oleh limpa akan dipisahkan, untuk yang pertama kali ya. Kemudian oleh limpa ini pemisahannya kan ada yang bersih dan yang kotor. Nah, kita akan bahas yang bersih. Kita tarik ke atas.
Ini adalah yang bersih. Yang bersih. Yang bersih itu nanti akan dikirim naik ke paru-paru, kemudian dari paru-paru nanti juga akan ke kulit, kemudian kalau turun ini nanti ke ginjal. Nah, seperti itu, nanti akan dikirim ke ginjal. Jadi kalau yang bersih itu naiknya ke paru-paru, turunnya itu ke ginjal. Kemudian yang kotor, ya, yang kotor akan dikirim turunnya dari limpa, turunnya itu ke usus kecil, Nah, di usus kecil dipisahkan lagi ya, dipisahkan kembali menjadi bagian yang murni dan bagian yang tidak murni. Ini adalah pemisahan yang kedua kalinya. Nanti bagian yang murni ini akan pergi ke kandung kemih. Seperti itu. Kemudian yang tidak murni nanti akan ke usus besar. Nah, di usus besar nanti akan yang masih bisa digunakan akan diserap kembali. Kemudian di kandung kemih nanti akan terjadi pemisahan yang ketiga, dipisahkan lagi ya, dipisahkan lagi di kandung kemih. Nanti jadi yang murni dan yang tidak murni. Nah, bagian yang murni akan ke atas, ya. Akan nanti ke atas itu bisa jadi keringat. Ke atas bisa jadi keringat. Nah, kemudian yang tidak murni, ini tidak murni akan ke bawah, ya. Ke bawah. Ke bawah akan diubah menjadi air kencing dan akan dibuang melalui jalur bawah, seperti itu. Ini secara sederhana yang bisa kita pahami. Nah, kita ulangi lagi untuk memahamkan. Jadi sumber dari zalir atau cairan tubuh ya, jinye di dalam TCM itu dari makanan dan minuman, yang mana mereka itu mengandung air tentunya, baik makanan juga mengandung air, kemudian minuman juga mengandung air, kemudian masuk ya ke mulut, kemudian melewati kerongkongan dikirim ke lambung. Nah, dari lambung akan kemudian dipisahkan ya, dipisahkan oleh limpa. Nah, oleh limpa kemudian setelah dipisahkan juga akan diangkut. Oleh limpa dipisahkan dan diangkut. Diangkut ke menjadi yang bersih dan yang tidak bersih. Seperti itu. Ya. Yang bersih dan yang kotor. Yang bersih nanti itu bisa naik dan turun ya. Yang naiknya itu ke paru-paru kemudian disebarkan ke kulit. Yang turun nanti ke ginjal. Nah, yang turun akan turunnya ke ginjal. Naiknya ke paru-paru, kalau turun akan ke ginjal. Kemudian, nah ini kan yang bersih, kemudian yang kotor dia akan turun dikirim ke usus kecil. Nah, oleh usus kecil akan dipisahkan untuk kedua kalinya, pemisahan kembali. Jadi yang murni dan yang tidak murni. Nanti yang murni akan dikirim ke kandung kemih. Oleh kandung kemih nanti akan ada dipisahkan lagi, berarti untuk ketiga kalinya. Jadi yang murni dan yang tidak murni. Seperti itu. Yang murni nanti naik ke atas bisa jadi keringat ya, disebarkan ke tubuh bagian luar kemudian jadi keringat. Kemudian kalau yang tidak murni
itu akan ke bawah menjadi air kencing, dibuang ya. Keringat dan air kencing kan sama-sama nanti dibuang, tetapi kalau yang keringat itu adalah bagian yang murni ya, olahannya kandung kemih yang murni. Kalau yang air kencing itu adalah olahan dari kandung kemih ya, diubah oleh kandung kemih menjadi yang tidak murni, dikirim ke bawah untuk dikeluarkan. Nah, usus kecil juga selain yang murni itu tadi, juga ada yang tidak murni. Yang tidak murni nanti dikirim ke usus besar. Nah, oleh usus besar nanti akan diserap kembali yang masih bisa digunakan. Seperti itu. Kalau tidak bisa digunakan, ya nanti akan dibuang juga lewat feses, lewat kotoran manusia. Nah, mungkin ini agak rumit kalau belum memahami, tapi kalau sudah dipahami akan mudah sekali. Nah, tadi kandung kemih ini kekuatan dari dia itu menjalankan fungsi-fungsi pengubahan itu juga dibantu oleh kekuatan atau chi, energi dari ginjal, seperti itu. Nah, catatannya adalah kalau yang murni dia itu pasti diangkutnya ke atas. Nah, untuk apa? Untuk digunakan tubuh, untuk kemudian dia akan dialirkan melalui saluran-saluran ke atas ya. Kalau yang dia itu tidak murni atau kotor, dia akan ke bawah. Supaya apa? Supaya bisa dibuang. Nah, maka dari itu limpa ini kan karena dia yang pertama mengangkut ya, membagi pertama yang bersih dan yang kotor ya, yang memisahkan, dan juga dia itu selain memisahkan juga mengangkut. Nah, dia itu salah satu organ utama yang mengatur air ya, untuk memisahkan air, dan juga nanti akan memberikan pembeda bagi air yang bersih dan yang kotor supaya bisa dikirim ke jalurnya masing-masing secara tepat. Nanti kalau yang dari yang ke atas itu yang murni itu tadi ya, ke atas kan ke paru-paru, nanti akan dikirim ke ruang di bawah kulit ya, untuk melembabkan kulit, untuk memberikan kesuburan kepada kulit. Nah, nanti yang ke bawah ya juga yang murni itu nanti ke ginjal. Maka kalau karena yang murni dikirim ke atas ke paru-paru, maka paru-paru itu disebut sebagai sumber atas air. Nah, kalau kemudian tadi yang sudah kita pelajari, kalau zalir yang kotor itu kan ke bawah, terutama nanti akan ke usus kecil dan kandung kemih. Nanti kan di situ ada pemisahan kembali, akan ada pengubahan yang lebih lanjut. Itu semua kan dikendalikan atau dibantu oleh yang ginjal, energi yang dari ginjal. Maka kalau ginjal itu disebut sebagai sumber air bawah. Itu perbedaannya. Kalau paru-paru disebut sumber air atas, kalau kemudian ginjal itu disebut sebagai sumber air bawah. Nah, seperti itu. Saya kira ini bisa cukup dimengerti dan bisa cukup dipahami, dan kita akan ulangi sekali lagi supaya bisa memahamkan. Jadi makanan dan minuman yang kita konsumsi mengandung air, mengandung cairan, masuk ya melalui mulut kita, kemudian melewati kerongkongan, nanti dikirim ke lambung, oleh lambung nanti akan dimasak, kemudian oleh limpa, pasangan dari organ lambung, akan dipisahkan menjadi bagian yang bersih dan yang kotor. Kemudian akan diangkut. Nanti mengangkut yang bersih itu naik ke paru-paru, kemudian oleh paru-paru nanti dikirim ke kulit. Kemudian yang bersih ini juga dikirim turun ke bawah, kemana? Ke ginjal. Kemudian ini kan yang bersih, kemudian limpa kan juga memisahkan ada yang kotor. Yang kotor dikirimnya turun. Nah, turun ini kemana? Ke usus kecil. Oleh usus kecil dipisahkan lagi menjadi bagian yang murni dan yang tidak murni. Nanti yang murni akan dikirim ke kandung kemih.
supaya nanti dipisahkan lagi. Kalau yang tidak murni akan dikirim ke usus besar untuk diserap lagi yang masih bisa digunakan oleh tubuh. Nah, yang murni ini dikirim ke kandung kemih, kemudian dipisahkan lagi, dipisahkan menjadi bagian yang murni dan yang tidak murni. Kalau yang murni nanti ke atas, ke bagian atas tubuh, juga di bagian luar tubuh, di bagian daerah kulit, kemudian nanti bisa jadi keringat ya, dikeluarkan jadi keringat. Kemudian yang tidak murni nanti akan ke bawah untuk diubah lagi, diubah dulu jadi air kencing, kemudian akan dikirim untuk dikeluarkan lewat bawah, seperti itu. Nah, nanti kan kalau yang tidak murni oleh usus besar yang masih bisa digunakan akan digunakan lagi, yang tidak bisa ya keluar bersama feses ya, bersama kotoran. Nah, seperti itu. Jadi pergerakan dari zalir yang murni itu utamanya adalah ke atas, kalau yang tidak murni atau kotor itu akan ke bawah. Kemudian dari fungsi kandung kemih, kemudian usus kecil ya, organ-organ terkait air pada jalur bawah itu akan dibantu oleh organ ginjal dalam melaksanakan fungsinya. Maka ginjal disebut sebagai sumber air bawah. Kemudian kalau paru-paru karena dia di atas tubuh dan dia akan mengirimkan air ini ke kulit dan ke ginjal ya, ke berbagai jalur air di tubuh, dan dia posisinya di atas, maka dia disebut sebagai sumber air atas, seperti itu ya. Inilah mungkin agak rumit tetapi masih sedikit demi sedikit akan mudah dipahami pelan-pelan. Oke, kita cukupkan terkait dengan zalir dan sumbernya. Kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.